Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini ada beberapa pertanyaan followers YouTube Map Official Channel. Pertanyaannya sebagai berikut yang saya angkat di pembahasan kali ini juga. Apakah Mahdi itu hakiki atau tidak? Sahabat yang beriman dimanapun berada, alhamdulillah beberapa hadis sahih yang menunjukkan tentang munculnya Mahdi alaihissalam. Beliau akan datang pada akhir zaman dan termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Di antara hadis-hadis tersebut sebagai berikut. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku keluarkan di masa akhir kehidupan umatku Mahdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi air kepadanya berupa hujan. Bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, memberi harta yang banyak, ternak yang banyak. Umat pun teragungkan di hidup selama 7 tahun atau 8 tahun." Mustadrak Al-Hakim 557 sampai 558. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dia atau Al-Hakim berkata, ini hadis sahih sanadnya, sekalipun Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya, dan disepakati oleh Az-Zahabi. Berkata Al-Albani, ini sanad yang sahih, rijalnya tiskat silsilah al-hadis as-sahihah. Kemudian yang kedua, dan dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mahdi dari golongan kita, Ahlu Bait. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislahkannya satu malam. Musnad Ahmad 2/58, footnote nomor 65, tahqiq Ahmad Sakir, dan dia berkata sanadnya sahih, dan Sunnah Ibnu Majah. Hadis yang disahihkan juga oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'us Saghir 6753. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mahdi adalah dari golonganku, lebar keningnya, lurus rambutnya, dari depan keningnya mancung hidungnya, yang dimana artinya hidungnya panjang tapis di tengahnya cembung. Sahabat yang beriman dimanapun berada, perlu kita ketahui dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana telah terpenuhi bumi dengan kejahatan dan kezaliman. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Sunan Abu Daud Kitab Al-Mahdi 11/375, footnote 4265, Mustadrak Al-Hakim 4/557. Dan dia berkata, ini adalah hadis sahih berdasarkan syarat Muslim, tapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Hadis ini terdapat pula Sahih Al-Jami 6736. Kemudian yang keempat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu,
Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Mahdi dari keluargaku, artinya dari nasabku dan ahlu baitku, dari turunan Fatimah, Sunan Abu Daud ayat 11/373 dan Sunan Ibnu Majah 2/1368. Berkata Al-Albani dalam Sahih Al-Jami Sahih 6734. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang kelima, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Isa bin Maryam akan turun, lalu berkata Amir mereka, yaitu Mahdi, mari sholatlah bersama-sama kami. Lalu dia Isa menjawab, tidak, karena sebagian kalian menjadi amir bagi sebagian yang lain, sebagian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dengan lafaz, maka turunlah Isa bin Maryam alaihi salam, lalu berkata amir mereka atau muslimin, marilah kita sholat menjadi imam kami. Dia menjawab, tidak, karena sebagian kalian menjadi imam bagi sebagian yang lain sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini. Hadis riwayat Muslim ayat 225. Kemudian yang keenam, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kita ada orang yang Isa bin Maryam sholat di belakangnya. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam berita tentang Mahdi. Dan berkata Al-Albani Sahih, lihat Jami'us Sakhir. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang ketujuh, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tidak akan musnah atau tidak akan berakhir dunia ini sehingga ada seorang dari ahli baitku menguasai bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku. Musnad Ahmad 5/1199, footnote 3573. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam riwayat lain, namanya sesuai dengan namaku dan nama bapaknya sesuai dengan nama bapakku. Sunan Abu Daud. Hadis-hadis tentang kemunculan Mahdi mencapai derajat mutawatir maknawi sebagaimana diterangkan oleh beberapa imam dan ulama. Berikut ini akan dinukil beberapa pendapat mereka. Yang pertama, berkata Al-Hafiz Abul Hazan Al-Abiri, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang Mahdi banyak dan mutawatir. Dia adalah dari ahlu baitku dan dia akan berusia selama 7 tahun. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, dan Isa alaihissalam akan keluar dan membantunya dalam membunuh Dajjal, dan dia akan mengimami umat ini dan Isa akan sholat di belakangnya. Kemudian yang kedua, Muhammad Al-Barzanji berkata di dalam kitab Al-Isya li Asratisa, bab ketiga, tentang tanda besar dari tanda telah dekatnya kiamat sangat banyak. Di antaranya adalah Mahdi, dan dia merupakan tanda yang pertama. Dan ketahuilah bahwa hadis-hadis yang ada tentang dia dengan berbagai jalan periwayatannya hampir tak terhitung. Dia pun berkata, saya telah mengetahui bahwa hadis tentang adanya Mahdi dan akan keluarnya dia pada akhir zaman dan termasuk dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari turunan Fatimah mencapai derajat mutawatir maknawi, maka tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, berkata Al-Alamah Muhammad As-Safirini, riwayat-riwayat tentang akan keluarnya Mahdi sangat banyak sampai mencapai mutawatir maknawi dan tersebar di kalangan ulama sunnah sampai dianggap menjadi bagian dari akidah mereka.
Kemudian para ulama menyebut hadis-hadis dan atsar-atsar tentang akan keluarnya Mahdi dan beberapa nama sahabat yang meriwayatkannya, lalu berkata beberapa sahabat baik disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan telah meriwayatkan hal ini dengan riwayat yang bermacam-macam. Dan dari tabi'in setelah mereka yang kesemuanya menunjukkan ilmu yang pasti, maka beriman kepada akan keluarnya Mahdi adalah wajib, sebagaimana hal tersebut telah ditetapkan di kalangan ahli ilmu dan dimasukkan ke dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang keempat, berkata Al-Alamah Al-Mujahid As-Syaukani, hadis-hadis tentang kemutawatiran riwayat tentang Mahdi yang ditunggu-tunggu wajib kita yakini mencapai 50 hadis. Ada yang sahih, hazan dan dhaif, dan itu adalah berita yang mutawatir tanpa diragukan, tanpa syubhat, bahkan juga dianggap mutawatir dalam semua istilah yang ada dalam ilmu ushul. Adapun atsar dari sahabat yang menjelaskan Mahdi sangat banyak sekali yang dihukumi marfu atau sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak ada celah untuk ijtihad dalam masalah seperti ini, sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang kelima, berkata Al-Alamah Siddiq Hasan Khan, hadis-hadis yang ada tentang Mahdi dengan berbagai macam riwayatnya banyak sekali sehingga mencapai derajat mutawatir maknawi. Hadis-hadis tersebut ada di dalam sunnah dan kitab-kitab hadis yang lainnya, baik mu'jam maupun musnad. Kemudian yang keenam, berkata Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kitani, kesimpulannya hadis-hadis yang ada tentang Mahdi yang ditunggu-tunggu adalah mutawatir. Demikian juga yang ada tentang Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Lihat kitab Aizaratus Sa' karya Yusuf bin Abdullah Al-Wabil halaman 195-203, atau dalam edisi Indonesia Tanda-Tanda Hari Kiamat Pustaka Matki Solo halaman 197-205. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hal lain yang harus diketahui pula adalah bahwa banyak pendusta yang memalsukan hadis-hadis tentang Mahdi alaihissalam, atau dalam hal menganggap para pendusta bahwa mereka adalah Mahdi, atau anggapan bahwa Mahdi bukanlah kelompok ahlu sunnah wal jamaah seperti beberapa orang Dajjal yang mengaku Mahdi sebagai upaya penipuan terhadap manusia dan sekedar memperoleh keuntungan dunia, juga untuk memberikan gambaran yang jelek tentang Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian dari mereka telah melakukan gerakan revolusioner dan mengumpulkan orang-orang yang mereka perdayai, yang bisa mereka manfaatkan. Kemudian setelah itu binasalah mereka dan terbuktilah kebohongan mereka, terbukalah kedok mereka dan kemunafikan mereka. Semua itu tidak membahayakan akidah ahlus sunnah wal jamaah tentang Mahdi, dan dia pasti akan keluar untuk menghukumi bumi dengan syariat Islam. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan atau jawaban tentang pertanyaan apakah Mahdi itu hakiki atau tidak. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi selaku manusia biasa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen, serta
subscribe channel MEP Official Channel.